setelah mendengar penjelasan soal hari yang bersejarah setelah 60 tahun, 1 Mei 1963, dan sekarang ini 1 Mei 2023, mungkin sebuah sejarah yang merupakan dasar pemerintah kolonial Indonesia masih terus menjajah bangsa Papua yang sudah disampaikan oleh Bapak Ponto, dan terima kasih Bapak Ponto bisa membuka itu secara komprehensif untuk kami mengerti dari sisi pemerintah Indonesia. Dan setelah kami mengikuti secara seksama dari awal sampai terakhir, kami melihat ada dua benteng pertahanan Indonesia dalam argumentasi politik, argumentasi militer, dan juga argumentasi hukum internasional, yang bagaimana Indonesia dalam kamus bahasanya menyatakan bahwa 1 Mei 1963 itu merupakan hari integrasi, ya. Dalam bahasa politik Indonesia menyatakan bahwa itu Papua kembali kepada Ibu Pertiwi. Nah, dalam perspektif bangsa Papua dan rakyat Papua atas dasar kebenaran sejarah dan juga atas dasar asumsi hukum-hukum internasional, kami menolak klaim itu. Dan dalam bahasa politik bangsa Papua, kami menyatakan bahwa 1 Mei 1963 adalah aneksasi Indonesia secara paksa di atas tanah Papua. Jadi, kedua antara integrasi dengan aneksasi ini, kita membutuhkan kata kuncinya bahwa bangsa Papua dengan Indonesia membutuhkan sebuah wasit penengah, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengklarifikasi semua proses-proses ini secara komprehensif, secara transparan, secara demokrasi. Dan ini yang belum pernah terjadi sejak Indonesia menduduki Papua sejak 1 Mei 1963 sampai dengan 2023 saat ini. 60 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa belum membuka sebuah hak demokratik rakyat Papua untuk bagaimana rakyat Papua sebagai bangsa bisa berbicara dengan Indonesia di PBB. Dan tadi beberapa hal yang sudah disampaikan merupakan prosedur dan mekanisme PBB sesuai dengan argumentasi politik daripada pemerintah Indonesia yang sudah disampaikan oleh Bapak Ponto. Saya kembali mengkilas balik kepada perspektif sejarah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ponto, bahwa ada dua benteng pertahanan Indonesia di Papua Barat dalam argumentasi hukum internasional, yaitu yang pertama berdasarkan asas hukum internasional, yaitu uti possidetis juridis. Itu Indonesia mempertahankan mengintegrasikan Papua. Itu pertama. Hukum itu melahirkan sebuah resolusi yang disebut dengan 2504, dan dua benteng itu menjadi kekuatan daripada Indonesia. Tetapi dalam argumentasi hukum internasional juga, bahwa bangsa Papua sejak memiliki sebuah sejarah yang sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau kita kembali merefleksi sejarah ke belakang, bahwa bukan pemerintah Belanda secara resmi pernah menjajah bangsa Papua, tetapi sebuah badan organisasi ekonomi yang disebut dengan VOC. VOC itu dia selesai di Papua sekitar 1794. Dan atas laporan ekonomi daripada VOC, wilayah-wilayah integral ekonomi, ya, ini secara ekonomi, itu yang menjadi jajahan daripada pemerintah Belanda. Dan Bapak Ponto belum menjelaskan secara detail bahwa mana bukti sejarah pemerintah
Belanda, kolonial Belanda, memasukkan wilayah Indonesia bersamaan dengan Papua Barat dalam sebuah struktur penjajahan kolonial. Tetapi Soekarno dia hanya memakai asas hukum internasional yang disebut dengan uti possidetis juridis berdasarkan hak hukum internasional itu, tetapi di mana dalam asas hukum internasional itu ada hukum-hukum yang lain yang juga akan bertolak belakang dengan argumentasi bahwa penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua itu lebih kuat daripada asas hukum internasional yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. Itu hal penting yang saat ini menjadi dasar bagaimana rakyat Papua tetap menolak integrasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah penjelasan, Bapak Ponto melupakan suatu proses yang dimana sangat penting, yaitu proses kontrak karya Freeport, yang dimana merupakan alasan utama Indonesia mengintegrasikan bangsa Papua dan alasan utama bagaimana New York Agreement itu bisa lahir. Kalau Bapak Ponto kembali kita melihat, merefleksikan sejarah secara komprehensif, bahwa Resolusi 1514 itu dia lahir pada April 1960. Tidak ada sebuah korelasi hukum atau argumentasi hukum atau referensi hukum bahwa kedudukan Belanda sejak VOC keluar itu, Belanda memasukkan Indonesia dan bangsa Papua dalam sebuah struktur pemerintahan penjajahan kolonial Belanda, yang dimana Indonesia bisa mampu mengklaim itu bahwa Papua merupakan bagian daripada Belanda, karena dalam proses penjajahan di mana Belanda menjajah Indonesia sangat berbeda sekali dengan Papua Barat. Ada argumentasi-argumentasi yang lain bahwa Papua merupakan sebuah bangsa memiliki sejarah, etnografi, geografi, dan memiliki hak asasi manusia, memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan alasan-alasan hukum itu, maka pemerintah Belanda memanfaatkan Resolusi 1514 yang lahir pada 1960, dan Belanda memfasilitasi rakyat Papua untuk melahirkan embrionya pada 1 Desember 61. Itu alasan di mana rakyat Papua sampai detik ini kami merupakan argumentasi kami untuk mempertahankan bahwa Indonesia itu ilegal di Papua Barat. Selanjutnya daripada itu, bahwa setelah proses 15 Agustus 1962 di New York, dalam proses penggodokan New York Agreement itu, dalam administrasi pemerintah kolonial Belanda itu, orang Papua sudah bisa berpemerintahan, sudah bisa berpendidikan, dan memiliki gelar-gelar sampai S1, S2, bahkan doktor itu sejak 1944 sampai 45 sampai 60. Itu artinya bahwa orang Papua sudah cerdas, orang Papua sudah pintar untuk menentukan dirinya sendiri. Tetapi dari setiap penjelasan Bapak Ponto, dari mulai sejarah di mana dilakukan kesepakatan meja bundar, dan kemudian Soekarno mengklaim bahwa Papua Barat karena bagian koloni daripada Belanda, dan Soekarno mulai mengambil bangsa Papua tanpa ada sebuah proses demokrasi, mempertanyakan hak orang Papua untuk merdeka atau mengikuti Indonesia. Dan semua proses ini terjadi, yang kami lihat adalah proses sepihak yang tidak pernah melibatkan orang Papua sebagai subjek yang memiliki hak di atas tanah Papua, yaitu pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda bukan secara komprehensif, tetapi pemerintah Belanda yang dimana memfasilitasikan kepentingan ekonomi di Papua Barat secara sepihak, mengambil bagian-bagian terpenting untuk membuat agreement-agreement baru yang melahirkan agreement New York Agreement pada 15 Agustus 62.
Silakan Pak Ponto direspon dulu. Apa yang Bapak bisa tangkap dari apa ini? Pokoknya ini semua sebuah paradoks dari apa yang Bapak buat. Ini merupakan argumentasi bantahan dari Ketua OPM Jeffrey Bomanak. Silakan Pak Ponto. Moodnya masih padam itu, suara. Betul. Tadi. Silakan Bapak. Jadi begini. Ketika saya membuat itu, tentunya saya mencari hubungan satu dengan yang lainnya. Tadi Pak Yosua sudah tanya, kenapa ada Roma Agreement? Ya karena tidak masuk di dalam resolusi. Nah, kan seperti itu. Nah, yang lain-lain yang tidak masuk dalam resolusi tentu terpaksa saya abaikan. Sehingga hasilnya ya seperti itu. Nah, kalau itu memang dianggap tidak benar, ada fakta baru, novum, ya silakan aja barangkali nanti ditulis atau diapakan untuk melengkapi. Jadi yang disampaikan tadi saya sendiri itu belum menemukan korelasinya. Misalkan tadi, ya betul orang Papua dari dulu pinter. Komandan saya 2 itu orang Papua, pinter-pinter. Tapi mengapa mereka dipakai kan saya juga tidak tahu. Jadi kita yang pakai sekarang itu kan yang digunakan itu betul-betul yang formal yang tertulis, formal yang bisa dibaca. Dengan formal yang ada disusun jadilah begitu. Kalau nanti ada formal yang lain yang bisa mengakibatkan tidak begitu, ya silakan aja. Itu bebas-bebas aja kan, boleh-boleh aja. Jadi yang saya sampaikan itu bukan dibilang final, tetapi itu adalah sampai hari ini yang bisa terbaca, yang bisa ditelusuri, yang bisa dilihat. Yang terutama saya bisa melihat ya. Nah kalau yang ada tadi bagaimana hubungan dengan Freeport, bagi saya belum bisa menghubungkan dengan Freeport. Karena bagaimana Freeport ini mau dihubungkan dengan pemungutan suara kan jauh sekali. Jadi itu saya abaikan. Nah, yang disambungan itu kan ada saling memerintahkan. Dari New York Agreement memerintahkan dijadikan apa? Dijadikan dulu resolusi. Resolusi perintahkan apa? Yang diperintahkan itu dijalankan atau tidak. Jadi hanya itu saja. Di luar yang diperintahkan itu, ya tidak saya bahas. Ya itu aja, itu tidak saya bahas. Makanya saya catat berulang-ulang, ini perintahkan ini, hasil ini dilaksanakan itu, dari itu jadinya begitu. Ya udah. Kalau tidak ada dari situ, ya saya tidak berani menulis, tidak berani saya menulis. Apalagi saya disampaikan tadi membantah, ya saya tidak bisa membantah juga. Karena saya jawabnya saya tidak tahu itu, yang saya tahu, makanya saya membaca risalah dari BPUPKI. Itu BPUPKI itu belum merdeka, itu baru mau. Setelah dari risalah itu ketemu. Nah, dari situ bisa ditemukan. Nah, kalau ada asas lain atau apa, ya boleh-boleh aja. Itu bukan masalah kan. Itu aja, Mungkin yang dimaksud Pak Ponto, teman-teman ini, yang mana? Ada motif politik di belakang semua prosesi politik resmi yang dilakukan oleh Soekarno pada waktu itu, yaitu bagaimana kita mau jawab orang-orang pada mati semua itu. Jadi kalau bahasa di intelijen bilang the news behind the news, ya nggak mungkin kita bisa menemukan the news behind the news ya kalau orangnya udah pada mati semua. Nggak bisa, kecuali ada catatan-catatan yang bisa kita pakai. Kalau ada catatan, dan catatan itu bisa diyakini kebenarannya. Tapi kalau itu nggak ada, ya susah. Oke, itu hanya bisa jadi pembicaraan di belakang layar. Kalau kita pembicaraan di belakang layar, ya bisa itu. Tetapi kalau pembicaraan di depan layar itu nggak bisa, Pak. Nanti kena undang-undang ITE saya kan itu. Pak Jeff, ini beliau tetap pada pendirian beliau sebagai pengamat. Namanya pengamat. Yang diamati adalah yang kelihatan aja, yang punya fakta gitu loh. Betul. Jadi yang
yang tidak punya dasar, tidak punya fakta, nanti beliau masuk perdukunan lagi. Jadi ini kan bicara pengamat, jadi dia melihat secara visual material, fakta dan data yang ada. Tapi sesuatu yang sifatnya cerita, konon kabarnya, itu tidak masuk dalam area beliau. Tapi bisa saja itu ada. Karena di dunia ini ada dunia material, ada non-material, immaterial. Ada orang halus, orang Manado bilang, ada setan ini orang halus, ada, tapi nggak kelihatan. Itu nggak bisa dimasukkan dalam bahasa ilmiah. Nah, silakan Bapak menanggapi sekali lagi. Silakan Pak. Ada sesuatu yang tertinggal tadi saya potong. Mohon maaf Pak Jeff. Silakan. Terima kasih Pak Joshua. Jadi saya akan ambil secara singkat bagian-bagian di mana Indonesia melanggar hak asasi rakyat Papua. Jadi dalam konteks kalau Indonesia menyatakan bahwa karena Papua merupakan bagian daripada Hindia Belanda, maka harus Soekarno mengklaim itu dalam sisi hukum yang lain sudah jelas menyatakan bahwa suatu entitas itu punya hak untuk merdeka dan berdaulat, menentukan nasibnya sendiri. Itu bagian di mana Indonesia melakukan pelanggaran HAM, melanggar hak asasi manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian hal yang penting lagi bahwa jaminan pemerintah kolonial Belanda memfasilitasi rakyat Papua untuk melahirkan embrio pada 1 Desember 61 itu terlepas daripada asumsi hukum yang merupakan alasan daripada Soekarno. Dan resolusi itu terekam di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu sangat jelas pada resolusi 1514 yang memberikan jaminan kepada rakyat Papua sebagai embrio bangsa. Kemudian dalam Dewan Niguni ada kesepakatan bahwa setelah 10 tahun nanti rakyat Papua memproklamirkan dirinya sebagai sebuah negara yang sah. Maka itu di mana proses itu sedang berjalan, kemudian terjadi aneksasi pada 1 Mei 1963. Baik, hal yang berikut yang paling penting adalah proses UNTEA ada di Papua itu sejak 1 Oktober 1962. 1 Oktober 1962 dan UNTEA menjalankan administrasi pemerintahannya di Papua Barat itu selama 8 tahun. 8 bulan. Dalam kurun 8 bulan itu, dalam New York Agreement, itu diberikan tanggung jawab untuk UNTEA menjaga Papua sampai dengan pelaksanaan PPRA 69. Itu dalam rekaman Ortiz Sanz sebagai perwakilan PBB di Papua Barat itu memberikan menulis semua dokumen-dokumen resmi yang dicatat oleh John Sulford, di mana menyatakan bahwa PPRA 69 itu terjadi curang dalam tekanan militer, itu ada rekod di PBB. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah proses PPRA 69 belum dilaksanakan. Artinya bahwa dalam administrasi politik, Papua Barat bukan bagian sah daripada Indonesia. PPRA 69 belum dilaksanakan, tetapi New York Agreement itu sudah ditandatangan pada tanggal 7 April 1967. Dan kami melihat bahwa PPRA 69 itu merupakan formalitas politik di mana sudah terjadi New York Agreement antara Amerika, Indonesia, dan juga Belanda untuk mencuri semua hasil kekayaan rakyat Papua. Ini yang membuat rakyat Papua sampai detik ini merasa bahwa Indonesia tidak pernah menghormati hak rakyat Papua, termasuk Amerika dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua proses hukum ini memang harus dibicarakan di PBB. Menjadi pertanyaan penting saat ini, bahwa mengapa Indonesia tidak bisa membuka diri.
Indonesia tidak bisa membuka diri berbicara untuk melihat semua kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pencaplokan Papua ke dalam Indonesia untuk harus dibicarakan di New York. Kalau memang New York Agreement itu terjadi di mana orang Papua tidak pernah dilibatkan, kenapa Indonesia tidak pernah membuka diri untuk berbicara bersama rakyat Papua di New York untuk mencari kebenarannya? Kemudian dalam hukum-hukum yang lain, ada argumentasi-argumentasi yang lain bahwa yang memberikan jaminan kepada rakyat Papua punya hak untuk merdeka dan berdaulat. Seperti penentuan hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini kan belum pernah Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab, yang bisa menghormati hak rakyat Papua, bisa menghormati hak demokratik rakyat Papua, bisa terbuka bersama rakyat Papua di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini pertanyaan. Oleh sebab itu kami melihat bahwa dalam proses sejarah di mana semua kesepakatan yang tidak pernah melibatkan orang Papua ini merupakan pelanggaran HAM besar, merupakan pelanggaran oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua. Sampai detik ini, belum pernah Indonesia bisa terbuka bersama rakyat Papua untuk membuka semua proses-proses ini di PBB. Maka itu dalam stand atau dalam statement politik atau pendirian politik rakyat Papua, kami melihat bahwa Indonesia membuat sebuah syarat-syarat hukum yang tidak melibatkan orang Papua dan membuat manipulasi berdasarkan hukum-hukum internasional tanpa memfasilitasi orang Papua untuk bisa berbicara, terlibat secara langsung dan memprotes semua proses-proses itu. Kemudian hal yang lain yang perlu kami sampaikan lagi soal resolusi 2504. Saya pikir itu Bapak Ponto tahu bahwa resolusi 2504 dalam rekod di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu belum pernah disahkan. PBB punya proses, PBB punya mekanisme. Jadi resolusi 2504 yang mensahkan hasil PPRA 69 itu hanya di take note. Mengapa itu hanya di take note? Karena sudah ada protes dari 19 negara Afrika dan saat itu mereka memprotes berdasarkan laporan daripada Ortisan. Ortisan sebagai badan UNTEA yang menjalankan proses di Papua Barat dalam PPRA 69, dalam rekodnya yang ditulis oleh John Sulfut sangat jelas menyatakan bahwa proses PPRA 69 di Papua Barat dilakukan dengan tekanan militer. Dengan tekanan militer, maka itu dia yakin bahwa orang Papua punya hak untuk memprotes di PBB. Hal itu dikerjakan oleh diplomat OPM di PBB pada saat itu pada 1969 dan didukung oleh 19 negara dari Ghana dan negara-negara Afrika. Mereka memprotes hasil PPRA 69. Oleh sebab itu, resolusi 2504 di PBB belum pernah disahkan. Itu hanya di take note, hanya dicatat. Disahkan itu artinya bahwa resolusi itu disetujui oleh semua negara-negara anggota PBB. Tetapi 19 negara dari Afrika dan juga ada beberapa negara dari Timur Tengah yang pernah mendukung bahwa resolusi 2504 tidak boleh disahkan tetapi hanya bisa di take note. Asumsi dan akumulasi daripada semua proses di mana terjadi satu pihak untuk memutuskan undang-undang dan menceplokkan bangsa Papua di dalam Indonesia, itu yang membuat sampai detik ini rakyat Papua tetap melawan Indonesia, mengangkat senjata. Semua mahasiswa dan rakyat Papua tetap melakukan protes-protes berdasarkan realitas sejarah di mana Indonesia mencaplokkan Papua Barat ke dalam Indonesia dengan sebuah proses yang tidak demokratis, yang manipulatif, yang tidak pernah menghormati hak rakyat Papua. Dan memang betul bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ponto bahwa proses ini harus dibicarakan di PBB untuk kembali melihat keabsahan daripada integrasi Indonesia di Papua Barat. Memang kita harus berbicara di PBB. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, kalau memang pemerintah Indonesia mampu membuka diri, pemerintah Indonesia harus sebagai negara anggota PBB duduk bersama OPM memfasilitasi rakyat Papua untuk mengungkapkan asumsi-asumsi penolakan terhadap integrasi Indonesia di Papua Barat
dalam sebuah proses mekanisme yang berlaku di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke. Jadi kalau argumentasi dari Ketua OPM ini benar, Pak Ponto, maka Gini, Pak. Oke, resolusi saya tanggapi dulu. 1752 Sebentar, saya tanggapi. Oke, saya urut lagi ya. Ketika Indonesia mau merdeka, saat itu dekolonisasi. Oke? Dalam dekolonisasi, itu yang ada negara baru itu, aturannya itu adalah bekas wilayah jajahan. Itu satu. Nah, apakah Papua tidak dijajah zaman itu? Dijajah sama Belanda. Itu satu. Akibatnya apa? Ketika Indonesia merdeka, ya Papua ikut-ikutan bersama Indonesia. Nah, itu asas uti possidetis. Lalu apa Belanda bilang? Oh, Papua tidak bisa karena dia lain ras. Tapi dunia bilang tidak ada pendirian negara itu berdasarkan ras. Tidak ada alasan untuk itu. Kan ditahan sama dia sampai tahun 49. Itulah sebabnya maka lahirlah New York Agreement. Karena apa? Tidak ada alasan untuk itu dia menahan. Nah, tapi dia bilang 61 sudah merdeka kok. Kalau 61 merdeka, kenapa bukan dia yang tanda tangan New York Agreement? Itu. Nah, di sini siapa yang salahnya? Berarti Papua belum dong yang tanda tangan si Belanda. Iya kan itu. Itu satu. Nah, begitu tanda tangan New York Agreement, apa yang disetujui zaman itu? Yang disetujui itu kan yang satu, bahwa PBB, bahwa Belanda menyerahkan Papua ini kepada PBB yang namanya UNTEA, kan itu. Diserahkanlah dari Belanda ke UNTEA. Dari UNTEA 8 bulan diserahkan kembali kepada Indonesia dengan catatan kamu harus melaksanakan PEPERA, penentuan pendapat rakyat, self determination kalau bahasa Inggris. Dijalankan enggak itu? Dijalankan. Datanglah Ortisan menjalankan itu. Dengan apa keputusan? Enggak ada yang menolak negara-negara PBB zaman itu kan. Nah, jadi kita lihat hasil zaman itu, mau dia di take note atau bukan, tetapi resolusi itu sah. Kalau tidak sah, maka tidak akan ada resolusi. Contohnya, Rome Agreement. Rome Agreement sah atau tidak? Bagi PBB tidak sah Rome Agreement itu. Kenapa? Tidak ada resolusi yang menyatakan bahwa Rome Agreement itu sah. Nggak ada. Tetapi hasil penentuan pendapat rakyat, mau dia di take note atau apa, itu bukan masalah. Yang masalahnya itu apakah resolusi itu dikeluarkan atau tidak. Bapak Yosua lihat untuk mengeluarkan resolusi itu berapa banyak itu perputarannya. Iya kan? Jadi bukan satu pendek untuk menghasilkan resolusi itu. Nah, itulah saya bilang, kalau tidak mungkin zaman itu, sebelum resolusi dibilang oke, jadi resolusi, ini kok take note, oh ini kok bukan itu. Tidak mungkin. Mereka bukan orang bodoh juga. Mereka sudah punya pertimbangan sendiri, sehingga take note pun itu tidak masalah. Yang memasalahkan kan Don Salford. Kenapa kok take note? Bukan yang lain-lain kan? Kenapa tidak tanya sama Ortisan? Ortisan, kenapa kamu kok tulis take note? Tanya kepada PBB itu. Itu kan Don Salford aja dalam bukunya. Tapi bagi PBB, hasil PEPERA yang diawasi John Salford itu sah. Kenapa? Dibuatlah resolusi 2524. Kalau sekarang memang resolusi 2524 itu dianggap, ada yang menganggap tidak benar, ya ajukan lagi. Makanya saya bilang bagaimana ajukan? Ya itu tadi caranya. Silakan. Karena saya tidak bilang itu tidak mungkin. Mungkin saja. Tapi ya itu saya ingatkan lagi, walaupun itu sudah oke, masih ada lagi asas yang satu. Nah, apakah mau menghabiskan waktu untuk itu? Bagi saya bukan masalah. Mau jalan silakan. Makanya saya tulis long winding road, itu kan? Apakah mau menghabiskan waktu untuk itu?
atau mencari jalan lain. Makanya saya kasih tahu, ini ada masalahnya satu panjang. Kalaupun masalah itu tidak akan selesai. Ada banyak. Tetapi kalau itu dianggap memang mau, ya silakan aja. Kan Jalan kita pendek. tidak bisa melarang. Kan itu aja. Jalan pendek itu yang dimaksud perang, Bapak. Nah, ya, kalau baik. perang langsung. Ya. Baik, Bapak Ponto, Pak Jeff, Pak Ponto sebentar. Pertanyaan ini ada titipan pertanyaan. Lalu kenapa hanya sebulan dari 2504 lahir, kemudian lahir 1752? Ya tanya Itu- sama orang mereka. Kan nggak tahu kita. Apa tidak ada tipu muslihat, rekayasa di situ? Ya tanya aja sama orang. Kita kan nggak tahu, Pak. Ini laporan Bapak Ponto ini hanya ambil dari sana, dan memang kita kalau mau bantah sama Bapak Ponto bilang tanya saja ke sana. Jadi Iyalah. perlindungannya kembali ke PBB. Oke, Bapak Betul. Ponto. Bapak Ponto Betul. bisa sampaikan saya salah satu argumentasi secara demokrasi. Rakyat Papua pernah dilibatkan dalam penyusunan negara Indonesia atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Artinya bahwa orang Papua pernah dilibatkan dalam menyusun Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan segala macam atau tidak? Sehingga Ya. Soekarno bisa memiliki asumsi bahwa sebuah bangsa yang besar ini, Papua ini sebuah bangsa ini, dicaplokkan dengan asas hukum internasional yang tadi disampaikan. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, New York Agreement itu orang Papua belum pernah dilibatkan. Tidak ada salah satu orang Papua yang dilibatkan dalam New York Agreement untuk menandatangani New York Agreement itu. Itu sebuah perjanjian yang dilakukan sepihak. Ya, justru itu kan, Pak. Itu yang saya bilang tadi. New York Agreement itu antara Belanda dan Indonesia. Kenapa? Karena Belanda bilang, waktu dekolonisasi. Nah, ini kita harus melihat ketika dekolonisasi, kan itu aja sebenarnya. Aturan zaman itu menyatakan bahwa negara yang baru itu memiliki wilayah adalah bekas jajahan. Kan itu aja. Nah, pertanyaannya, apakah Papua menjajah Belanda enggak zaman itu? Sangat jelas. Menjajah enggak? Belanda menjajah Papua dan ya berdasarkan udah itu. dan berdasarkan sabar dulu, bukan selesai sampai di titik itu. Belanda menjajah Papua dan Belanda memberikan rakyat Papua untuk harus merdeka berdasarkan resolusi 1514 yang lahir pada April 1960. Jadi ini di sini yang harus dimengerti bahwa sebuah negara yang sudah ada, yang dimana Indonesia secara paksa untuk mencaplokkan itu karena kepentingan Freeport. Enggak, oke. New York Agreement itu dia lahir hanya karena kepentingan Freeport. Saya menghilangkan dulu Freeport. Saya ikutin aja logika berpikir. Ya. Kalau tahun 60 itu sudah merdeka, katakan di tahun 61, mengapa Belanda tidak memberikan bahwa itu Papua aja yang tanda tangan? Suaranya kecil, Pak. Coba majukan dikit, Pak Ponto. Oke. Nah, kalau Papua sudah dianggap Belanda, sudah kan tadi sudah jelas yang bertanya bahwa Papua dijajah oleh Belanda bersama-sama. Oke? Nah, karena dijajah bersama-sama, ketika Indonesia merdeka, atau dibalik, ketika Papua merdeka zaman itu, ya wilayahnya sama, Papua dan Indonesia wilayahnya yang ada yang itu. Sama-sama. Oke? Sama. Karena asasnya asas bahwa negara baru adalah wilayah penjajahan. Oke. Wilayah Papua adalah wilayah Indonesia sekarang. Oke. Saya ikutin logika berpikir itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika itu dijalankan, Belanda bilang, tidak, Papua tidak bisa. Karena Papua beda ras dengan Indonesia. Papua tetap dengan saya. Nah, stop sampai sini dulu kan? Papua dengan saya. Nah, tapi Indonesia bilang, tidak, karena berdasarkan hukum internasional sama saya. Ya ributlah mereka. Kalau begitu, nah, kan dia bilang mau kasih merdeka. Oke, kalau dia sudah kasih merdeka Papua, maka ketika New York Agreement itu harusnya Papua yang tanda tangan, bukan Belanda.
Artinya apa? Belanda hanya kasih senang saja orang Papua. Kamu udah merdeka. Ternyata kan tidak. Ketika dia harus berbicara kepada Indonesia di New York Agreement, dia masih bilang itu masih saya yang bertanda tangan. Kan itu. Nah, setelah New York Agreement ke sana itu hanya mengikuti apa yang kata New York Agreement aja. Jadi kalau mau balik ya harus ditanya Belanda, mengapa Belanda tidak menyuruh atau tahun New York Agreement itu harusnya kan sudah Papua. Jadi bukan salah Indonesia, salah Belanda. Kenapa bukan Papua waktu itu? Kan itu aja. Indonesia nggak terlalu pikir, makanya dia bilang kan kembali ke pangkuan, kan itu. Iya. Itu Belanda. Kalau saya melihat bahwa di situ ada Belanda punya mainan yang menyebabkan ekornya sampai sekarang. Kan itu. Jadi kalau dibilang Indonesia dengan suruh bicara PBB, ya susah juga, Om. Bagaimana mau bilang ke PBB, kita bicara dengan Papua. Lah itu kan sudah penentuan pendapat rakyat kan sudah pernah dijalankan. Iya. Apalagi, Oke, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Kalau misalkan ini analisis ini menarik sekali, luar biasa, betul-betul paradoksal. Misalkan ya. Pak, Papua itu sudah ditipu oleh Belanda. Terus Belanda merasa bahwa haknya dirampas oleh akibat tipu daya. Lalu dia mau komplain, dia mau melepaskan diri dari Indonesia dengan memperkarakan Belanda yang telah menipu dia, dan Indonesia percaya, atau memang ada semacam kesepakatan di situ antara Belanda dan Indonesia untuk menipu Papua demi misalkan dituduhkan emasnya. Kemana mereka harus menggugat? PBB, kan ujungnya kan 2504. Apa kalau ketika Belanda bilang, apa Belanda bilang? Kan kamu sudah merdeka. Ternyata kan tidak. Belanda yang tanda tangan. Sampai 25. disepakati. Jangan lupa, Pak. Disepakati, di situ kesepakatan akan melaksanakan penentuan pendapat rakyat. Itu apa? Antara Belanda dan Indonesia. Oke, kalau gitu Papua silakan. Nanti kita bikin dia menentukan nasib sendiri. Kan itu. Ya. Jadi bukan Indonesia minta. Setelah diambil Belanda, diserahkan Belanda kepada PBB. PBB serahkan kembali kepada Indonesia. Itu kan logika yang ada. Yang digugat 2504 atau 1752 nih sekarang? Oke. Tahu. Yang mana? Ini sekarang coba Bapak Ponto luruskan. Ya. Tadi Bapak Ponto katakan bahwa Papua Barat merupakan bagian daripada Indonesia itu sejak 1945. Ya. Oke. Terus mengapa dilakukan PPRA 69? Mengapa dilakukan New York Agreement? Oke. Stop. Sampai itu dulu ya. Aku jelasin, jangan kepanjangan. Karena apa? Waktu merdeka, Belanda tahan itu Papua. Tidak bisa. Papua beda ras dengan Indonesia. Nggak bisa jadi bagian Indonesia. Suara, Pak. Jadi waktu merdeka itu, setelah itu, Belanda tahan. Tidak, Papua tidak bagian dari Indonesia. Karena Papua beda ras. Itu kata Belanda. Tetapi orang-orang Bung Karno dan kawan-kawan bilang enggak. Hukum internasional mengatur bahwa wilayah saya yang baru ini termasuk Papua. Belanda bilang tidak. Nah, kan itu. Jadi kita jangan lihat dulu bahwa ada apa di belakang. Kita lihat bagaimana orang-orang itu. Bagi mereka, wilayah penjajahan adalah wilayah negara baru. Belanda yang bilang tidak. Ditahanlah si Papua ini sama Belanda. Nah, ketika dalam penahanan ini, dia bilang, Papua kamu merdeka. Ternyata kan tidak, dunia internasional berjalan terus. Nggak bisa, Indonesia ini wilayahnya sampai Papua. Belanda bagaimana kamu? Ini Belanda, ini kan harus. Langsung, kita, kalau begitu, kita agreement ya. Mari kita bicara. Bicaralah lah dia dengan Belanda kan. Jadilah PPRA. Bapak itu tidak kuat. Bapak harus tahu bahwa itu tidak menjalankan proses demokrasi. Ketika Bapak katakan bahwa Belanda tahan Papua, Bapak dengar dulu. Ya, Ketika Bapak katakan bahwa Belanda tahan Papua,
Bapak katakan bahwa Belanda tahan Papua, di sana sikap Belanda menghormati hak rakyat Papua untuk mewujudkan resolusi 1514. Terus? Jadi Belanda belum pernah menipu rakyat Papua. 1514 apa isinya? Isi daripada 1514 adalah wilayah-wilayah dekolonisasi tidak dengan alasan ekonomi, politik, sosial yang berkekurangan harus diberikan kedaulatan. Ya, dia kasih enggak kedaulatan itu daripada resolusi 1514. Harus diberikan. Diberikan atau tidak pertanyaannya? Harus diberikan kedaulatan. Ya, berdasarkan itu, sabar dulu. Berdasarkan itu, Belanda mengimplementasikan resolusi itu. Buktinya bahwa semua atribut negara Papua Barat itu dilahirkan dalam pemerintahan Belanda dalam Dewan Niguni, bahwa bangsa Papua punya bendera negara, lagu kebangsaan, mata uang, dan struktur pemerintahan yang dimana difasilitasi oleh pemerintah Belanda, pemerintah kolonial Belanda. Kami melihat bahwa asumsi New York Agreement itu hanya kepentingan Freeport. Pertanyaan saya, apakah Belanda mengakui keberadaan itu? Apakah Belanda mengakui terhadap dunia internasional? Belanda pasti mengakui. Kalau Bapak baca, jangan bilang pas itu tidak. Kalau dia mengakui, apa bukti bahwa Belanda mengakui kemerdekaan itu? Memang dalam asumsi itu kan terjadi di mana Indonesia dan Amerika belum pernah memberikan kesempatan. Sabar dulu, Bapak. Di mana dalam New York Agreement kan belum pernah, buktinya dalam New York Agreement belum pernah rakyat Papua difasilitasi. Belanda ditekan juga karena asumsi perang blok barat dan blok timur. Ini ada sebuah sejarah yang memang betul-betul ada di situ, bahwa karena kepentingan Freeport itu rakyat Papua dibungkam dan juga Belanda dibungkam, sehingga apa yang Bapak bicara itu memang betul, tetapi sebuah pelaksanaan yang dilakukan sepihak tanpa melibatkan orang Papua. Oke, makanya sekarang kita itu harus memisahkan dulu mana yang sesuai betul-betul seperti tadi. Kalau Belanda betul-betul bilang dia kasih kemerdekaan kepada Papua, maka New York Agreement yang tanda tangan tuh harus Papua. Itu bukti kepada dunia internasional, kan itu. Lah, ada apa di belakang itu kita tidak bisa bicara sekarang, ukuran sekarang dengan ukuran lain. Kenapa? Kita tidak pernah tahu yang muncul di permukaan. Ya, yang muncul di permukaan itu Belanda tidak memberikan kepada Papua yang menandatangani New York Agreement. Itu aja. Dan itu sepengetahuan PBB. Jadi dari situ. Baik. Jadi kalau kita mau bongkar itu, ya nggak akan selesai. Baik, sebelum Bapak Pastor Joshua kasih ke orang lain, saya hanya mau bertanya. Dalam New York Agreement, pelaksanaan PPR 69 itu demokratik atau tidak? Menurut Ortisan demokrasi. Menurut Ortisan kan? Bukan menurut saya. Bagi saya enggak tahu ukuran demokrasi atau enggak, itu aku enggak punya urusan. Banyak pelanggaran HAM, manipulasi data dan segala macam yang terjadi. Baik, kami mengakui bahwa Bapak Ponto menjelaskan sebuah sejarah sepihak yang dimana menjadi alasan Indonesia mengintegrasikan bangsa Papua, dan bukti apa yang Bapak Ponto bicara itu adalah bukti kolonisasi Indonesia yang saat ini mulai dari 1 Mei 63 sampai dengan 2023 merupakan jajahan Indonesia yang dijelaskan oleh Bapak Ponto, dan itu saya menolak atas nama bangsa Papua Barat. Saya menolak itu dan saya akan ketemu bangsa Indonesia di PBB. Jadi begini, Pak. Oke. Apa yang saya sampaikan, itulah posisi pemerintah Indonesia. Iya. Itu. Jadi ini saya perlu sampaikan bahwa posisi pemerintah Indonesia seperti itu. Makanya saya bilang ini adalah briefing saya kepada pasukan saya. Ini kondisinya. Oke, kan Bapak-bapak tahan dulu sebentar. Itu. Sehingga kalau ada barang baru, ya mari kita bicara lagi. Kan ini yang namanya tercapailah cita-cita paradoks Papua. Jadi memang ada paradoks. Jadi tahan dulu Pak Ponto.